Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya iman dan Islam di dalam dada kita, yakni nikmat yang teramat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Khotib mengajak diri pribadi khususnya serta jamaah sekalian untuk senantiasa menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selawat dan salam tercurahkan bagi junjungan kita sang pembawa risalah mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita ke jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini marilah kita merenungkan sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa habnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat ke-14. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Seorang ibu juga memiliki peran penting dalam keluarga, mulai dari mengandung hingga membesarkan anak-anaknya. Bahkan sering kita dengar bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini memiliki arti bahwa kita semua harus berbakti dan juga menghormati seorang ibu. Seorang ibu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Telah dijelaskan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah?
Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila kita lihat dari hadis ini, beberapa kali Nabi menyebutkan nama ibumu, ibumu, dan ibumu. Ini menjelaskan seorang ibulah yang berjuang mati-matian. Bahkan seorang ibu rela mati demi anaknya. Lalu kita sebagai anak, sudahkah kita berbakti kepadanya? Apa yang sudah kita berikan kepada ibu kita? Sudahkah kita mendoakannya? Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Selagi beliau masih hidup, jangan sampai penyesalan datang. Jadikanlah berbakti kepada ibu itu menjadi prioritas waktu kita. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridha Allah SWT dan mendapat keutamaan pahalanya. Bahkan sekalipun orang tua kita telah tiada, doa anak yang saleh akan senantiasa mengalir kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis Rasulullah SAW, ridhollahi fi ridho walidayhi wa sakhatullahi fi sakhatil walidayni. Artinya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita dapat mengambil hikmah dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Salah satunya ialah kisah dari peristiwa saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu merupakan gurun yang tandus dan sepi. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah itu dengan keikhlasan hati. Di saat dalam suasana yang haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari bukit Safa ke Marwa hingga 7 kali. Naluri keibuannya untuk anak yang menangis kehausan, berusaha melawan situasi yang sulit dalam kondisi dan cuaca yang tidak bersahabat. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa dari peristiwa ini ialah keimanan, perjuangan, dan pengorbanan seorang ibu yang berusaha mencari air untuk putranya. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah SWT sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayang Allah pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Ini membuktikan sangat jelas, menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga daripada intan berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu kepada kita sungguh tiada bertepi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, dari peristiwa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam sangatlah jelas betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya untuk ibu kita. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas bagi kita.
Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini semoga dapat menambah kecintaan dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, khususnya terhadap ibu, dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan kesalahan orang tua kita, serta menyayangi dan meridhai amal ibadah kita dan amal ibadah orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.